Jangan bersikap kasar. Keluarga kami orang terpelajar. Tak perlu berdebat denganmu. Keluarga Budi itu kemarin dia baru beli. Hari ini anaknya langsung kena musibah. Gadis cilik itu pembawa sial. Siapa yang merawatnya bakal sial. Keluarga kami masih baik-baik saja. Andi anakku sangat berbakat. Bisa menekan sialnya. Keluarga Budi beda, kalian tunggu saja. Lihat saja nanti keluarga Budi itu kedepannya bakal banyak sial. Kakak ipar, gadis itu benar-benar aneh ya. Itu betul sekali. Pendidikan Andi, guru mana yang tidak memuji? Semua bilang dia pasti lulus. Tahun lalu, dia tidak lulus ujian negara. Aku minta diramal dukun. Ramalannya jelas sekali. Gadis cilik itu memang pembawa sial. Ada hal kayak begitu. Tidak bisa menyalahkan keluarga Andi. Siapa yang bisa menanggung hal ini? Keluarga Budi benar-benar sial. Pembawa sial. Ayu sangat penurut. Mana mungkin dia pembawa sial? Budi pasti pulang dengan selamat. Mumpung masih muda, cepat kamu cari suami baru saja. Keluarga Budi sudah kena pembawa sial ini. Tamat sudah. Kalau kamu bicara sembarangan, ku sobek mulutmu. Ku bilang anakmu pasti mati di bukit beruang liar. Ini semua gara-gara Ayu pembawa sial kalian. Ini balasan setimpal keluarga Budi. Kau... Budi sudah pulang. Apa? Ibu, aku pulang. Bukannya Ibu Andi bilang pembawa sialnya sudah turun ke dunia? Kok kamu bisa pulang dengan selamat? Bahkan bisa berburu harimau sebesar ini. Sepertinya rumor soal pembawa sial ini tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, berat harimau ini setidaknya 150 kilo. Benarkah kau yang bunuh harimau ini? Tidak kusangka kau hebat sekali. Bukit beruang liar. Kalau masuk katanya tak bisa keluar lagi. Kok kamu bisa pulang? Kulit harimau ini rusak. Kalau saja utuh, bisa dijual 100 tel emas. Meski cuma ada satu bekas robekan, masih bernilai tinggi. Seluruh bagian tubuh harimau ini berharga. Daging, tulang, dan lainnya. Mana yang tidak berharga? Kali ini keluarga Budi benar-benar kaya raya. Ibu Andi, jangan pergi dulu. Semua orang ada di sini. Tunjukkan ke semua orang bagaimana rasanya dipermalukan. Pasti kamu sekarang malu sekali, kan? Kalian tunggu saja. Cepat atau lambat, kalian akan kena pengaruh pembawa sial itu. Keluarga Andi memang licik. Hampir kita tertipu olehnya. Apa kalian sadar belakangan ini keluarga Andi dan keluarga Budi beda jauh? Keluarga Andi lagi sial banget. Sedangkan keluarga Budi lagi hoki banget. Ayah. Kok Ayu bisa bicara? Bukannya keluarga Andi bilang dia bisu? Semuanya sudah dengarkan? Omongan keluarga Andi itu tidak ada satupun yang benar. Ini Ayu, anggota keluarga kami. Nama lengkapnya Putri Ayu, pembawa keberuntungan keluarga Budi. Mulai sekarang Ayu ini adalah anak keberuntungan kami. Siapa saja yang berani bicara menjelekkan Ayu akan kurobek mulutnya. Ceritakan, apa yang terjadi di gunung hari ini? Kalian tidak terluka, kan? Ayu tidak terluka. Waktu aku sampai, harimau itu mau menerkam Budi. Aku sudah tahu, yang dibilang Ayu itu benar. Kalau waktu itu kamu tidak datang tepat waktu, Budi pasti... Kalau kemarin aku tidak membelinya, apa yang akan terjadi pada keluarga Budi hari ini? Kalau orang jahat tahu kemampuan Ayu dan datang menyakiti Ayu bagaimana? Tidak bisa, aku harus jaga Ayu baik-baik. Dengar, pagar rumah harus diperbaiki, buat lebih tinggi. Pintu pagar juga harus dibuat ulang. Baik. Ayah, Ibu, sekarang masih ada waktu. Sebelum gelap, aku mau bawa harimau buat dijual ke kota. Kak, aku bantu. Kak,
Waktu itu bagaimana ayah bisa menemukan kakak? Ayah sudah pesan di jalan. Soal kejadian aku diselamatkan tidak boleh cerita ke orang lain. Tapi adik bukan orang lain. Detailnya, aku juga tidak tahu. Pokoknya aku ingat waktu itu ayah terbang turun. Terbang? Sungguh terbang? Ayah kita sebenarnya dulu kerja apa? Kak, aku kasih tahu rahasia. Jangan takut. Sebenarnya ayah kita itu seorang pencuri besar. Hah? Pencuri besar? Mana mungkin? Adi, soal ini harus dirahasiakan. Jangan cerita ke siapapun. Kata pepatah, Tuhan melihat semua perbuatan kita. Coba kamu pikir, keluarga Andi beberapa hari lalu dapat karma. Kita juga harus banyak berbuat kebaikan. Saat muda ayah pernah salah jalan. Kita harus banyak berbuat kebaikan untuk menambah pahala ayah. Baiklah, Kak. Ayo berangkat. Ayo. Besok kalau sudah dijemur, bisa langsung dijual. Kemarau sudah lama. Semua orang bergantung pada sayur liar untuk bertahan hidup. Kita dapat sayur liar sebanyak ini, bisa dibilang beruntung sekali. Ayu sungguh membawa keberuntungan. Hidup keluarga kami pasti semakin baik. Semua orang bilang Bu Sari pelit dan susah diajak bergaul. Mulutnya pedas, tapi hatinya baik. Tidak pernah anggap aku sebagai orang luar. Dia sangat baik padaku. Kalau bukan karena Bu Sari membawa pulang Ayu, mana mungkin ada serangkaian keberuntungan ini. Bu Sari juga bukan orang sembarangan. Adi, Ibu, berikan ini pada kepala desa. baik. Adi! Adi! Bukunya tidak terbakar? Hah, beruntung sekali. Tas yang berisi buku yang ditaruh di dapur tidak terbakar. Oh, mau baca buku? Sini, pilih satu. Tidak. Aku tahu, ibumu tidak akut dengan keluargaku, tapi sebagai orang yang berpendidikan, tentu saja tidak mempermasalahkannya. Sini. Ucapanmu keliru. Ibuku bukan tanpa alasan ribut dengan keluargamu. Aku lihat semuanya dengan jelas. Kamu tahu betul ibumu jual cucu itu salah. Tapi kamu tidak melarang. Kamu bilang tidak punya kuasa, tapi sebenarnya kamu membiarkannya. Aku tidak pernah sekolah. Aku tidak tahu bagaimana guru mengajarkanmu moral. Tapi menurutku, kamu juga salah dalam hal ini. Aku kecewa padamu. Ibuku bilang bergaul harus dengan orang yang sepemikiran. Kurasa kita tidak cocok. Hari ini aku datang cuma mau bilang, terima kasih sudah pinjamkan aku buku, tapi mulai sekarang aku tidak akan pinjam lagi. Aku pamit. Heh. Kamu salah paham, tapi aku tidak berniat membiarkannya. Kemarin memang salah ibuku. Tapi aku cuma takut sama ibuku. Aku tidak berani menolaknya. Benarkah? Sungguh, aku tidak bohong. Aku paham, aku juga takut pada ibu. Jadi tidak bisa menyalahkan Andi. Andi pasti bukan orang jahat. Orang jahat mana mungkin sebaik itu pinjamkan aku buku. Kamu suka baca buku? Di seluruh desa Sungai Hitam, cuma denganmu aku suka ngobrol. Oh ya, Kak Adi, pilih satu saja. Nanti sepulangku dari sekolah, kamu kembalikan ya. Oh ya, Kak Adi, lihat ini. Tempat ini, menurut penilaianmu, bagaimana? Bagaimana menurutmu? Suatu hari, keluargamu pasti menyesal karena pembawa sial itu. Aku tidak paham, padahal telurnya banyak sekali. Kenapa tidak boleh dimakan bersama? Keluarga ini aneh. Ayo makan. Aku tidak mau makan bekas kakak. Kak, Adi suka yang bersih. Hah? Adik cium aku. Aku yang pertama. Adik paling suka aku. Kakek, ibu, kalian barusan lihat tidak? Aku tidak bisa lihat. Aku juga tidak lihat. Ayu,
Kamu makannya pelan-pelan. Makan telur dadar dulu ya. Sisi. Cici, Ayu mau cici apa? Adik bilang terima kasih. Benarkah? Ayu mau berterima kasih atas telur dadar ibu. Iya. Kakak hebat. Iya. Adik bilang aku hebat. Adik suka banget sama aku. Jangan bicara saat makan. Sepertinya aku lupa sesuatu. Kayaknya ada hal penting yang harus mereka terjemahkan. Aku lupa. Ya sudahlah, anak kecil cuma perlu tidur dan bertumbuh. Biar aku yang bereskan. Kamu jaga anak-anak saja. Istirahatlah sebentar. Ibu, aku mau pakai baju lamarian dan Riko buat diubah jadi baju baru buat Ayu. Aduh, baju kedua anak nakal itu sudah robek parah. Buat apa diubah lagi? Beberapa hari lagi kita akan jual jamur kuping ke kota. Lalu kita bisa pilih kain buat bikin baju Ayu juga. Baiklah, nanti kalau dipakai Ayu pasti lebih imut. Kak, akhirnya kamu pulang. Kok belum pada tidur? Aku suruh ayah dan ibu istirahat dulu, tapi mereka tetap mau menunggumu. Ayah istirahat saja. Wajah ayah menakutkan sekali. Pantas saja ibu jarang bicara depan ayah. Ternyata karena takut. Apa semuanya lancar? Oh, lancar. Aduh, ada uangnya. Berapa banyak uangnya? Totalnya 300 keping. Semuanya ada di sini. Oh, banyak sekali. Uangnya banyak. Pelanggan lamaku ini ada di kota. Keluarga paling kaya. Dia bilang kalau ada jenis daging liar seperti ini, dia mau sebanyak-banyaknya. Saat ini banyak keluarga dalam kemiskinan. Kenapa mereka bisa sangat kaya? Ini disebut orang kaya hidup mewah. Orang miskin menderita dan mati di jalan. Budi, kamu memang anak ibu yang paling baik. Kali ini kamu berjasa besar. Nanti ibu pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Ibu, jangan bicara begitu. Aku tak terbiasa ibu bicara seperti itu. Kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan. Baiklah, tutup pintunya. Kita buat perhitungan. Hah? Perhitungan? Aku tiba-tiba ngantuk. Aku capek di perjalanan. Aku mau tidur dulu. Selamat malam. Adik, tangkap dia. Dasar anak kurang ajar. Jangan pikir ibu sudah tua jadi ibu tidak bisa menghukummu. Siapa yang memberimu nyali pergi ke bukit beruang liar? Kalau bosan hidup, kenapa dulu masuk ke perut ibu? Hah? 10 bulan mengandung cuma melahirkan anak yang merepotkan. Kau tahu kalau kau pergi ke sana akan berakhir buruk, tapi kau tetap pergi juga. Kau sengaja bikin ibu marah ya. Dengarnya, kalau hari ini ibu tidak menghajarmu, ibu tidak akan pakai nama Sari lagi. Sini. Bu. Oh iya. Aku sebenarnya karena di rumah kehabisan beras, aku terpaksa mengambil risiko besar. Oh, jadi mau cari mati, mau menghemat jatah makan keluarga kita? Hah. Bagaimana? Kalau ibu dan ayah yang mati duluan, biar lebih hemat lagi. Aku tidak ikut campur. Terima kasih. Dewi, cepat ke sini. Tolong bela aku, Dewi. Ibu, pakai ini biar lebih sakit. Suamiku, dasar penipu besar. Kamu permainkan aku terus. Ibu, kali ini beri dia pelajaran, biar kapok. Kamu palsu ya? Dewi yang asli tidak bakal sejati ini padaku. Bu, dulu ibu selalu bilang, kakak sulung jujur dan polos, dan aku curang dan licik, sangat tidak adil dan sering jadi kambing hitam. Sekarang baru paham kan? Orang yang paling berani di keluarga kita ternyata kakak sulung. Betapa hebatnya dia, sampai berani sendirian di bukit beruang liar. Ternyata kamu menyelinap pergi sendirian, ajak aku dong. Aku jadi gak bisa lihat ayah terbang waktu membunuh harimau. Rugi banget. Adi, kamu jago bikin ribut ya. Kamu yang salah duluan. Katanya saudara seperjuangan, tapi kamu malah sendirian pergi. Kamu ngomong apa? Hah? Dasar anak kurang ajar, ngomong gak jelas. Dasar bocah tengik, kamu sama seperti Budi, merepotkan. Hari ini aku hajar kalian. Ibu, dengar dulu. Aku tidak bersekongkol dengan kakak Gawat, sulung. sumber tua di desa tinggi airnya turun. Kepala desa memutuskan setiap keluarga jatah airnya dikurangi.
Kenapa airnya habis? Bagaimana kita bisa hidup? Tahun lalu, sungai di desa ini sudah kering. Sumur lainnya juga sudah kering. Cuma tersisa sumur tua ini yang masih bertahan. Sumur ini adalah harapan seluruh desa kita. Tapi sekarang, bahkan harapan ini juga mau hilang. Kenapa kalian berkumpul di sini? Cepat pulang tidur. Paman Kepala Desa, bagaimana ini? Bibit padi di sawah sudah hampir mati. Sekarang malah tidak ada air lagi. Bagaimana kita bisa bertahan tahun ini? Pasti bakal gagal panen lagi. Sepertinya Tuhan mempersulit hidup kita. Berpikirlah positif dulu. Setidaknya masih ada airnya. Lebih baik daripada desa yang kehabisan. Pulang dan istirahatlah dulu. Besok lakukan kegiatan seperti biasa. Meski airnya sedikit, masih cukup kok. Tuhan pasti akan memberi kita jalan keluar. Benar kata Paman. Ya Tuhan, biarkan kami hidup, biarkan kami hidup. Tuhan, biarkan kami hidup. Tuhan.